Ya baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal-soal fisika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di deskripsi untuk mempermudah kamu mencari video yang kamu perlukan. Dan sebelum kita mulai, kita berterima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, maupun men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Bola yang bermassa 10 gram dilemparkan condong ke atas dari permukaan tanah dengan sudut elevasi 37 derajat dan kecepatan awal 30 meter per second. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, tentukan A waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi, B tinggi maksimum yang dicapai bola, C kecepatan ketika mencapai titik tertinggi, dan jarak bola jatuh di permukaan tanah. Kita tuliskan keterangan yang kita peroleh bahwa nilai massanya sama dengan 10 gram, kemudian kecepatan awalnya V0-nya sama dengan 30 meter per second, dengan sudut elevasi alfa adalah 30 derajat, dan nilai gravitasi adalah 10 per meter second kuadrat. Kita gambarkan ilustrasi dari persoalan ini. Kita anggap bolanya berada di titik awal koordinat, titik pangkal, kemudian dilemparkan condong ke atas, katanya dengan V0, dan dengan sudut elevasi 37 derajat. Kalau kita jabarkan vektornya, ini kita akan dapatkan bahwa ini nilai Vx sama dengan V0 cos alpha, dan ini adalah Vy yang bisa kita rumuskan sebagai V0 sin alpha. Vy yang dimaksud di sini adalah kecepatan mula-mula sesaat ketika mulai dilemparkan. Dan konteksnya adalah Vx ini berupa gerak lurus beraturan, jadi dia akan bernilai konstan sepanjang waktu terhadap sumbu X. Sementara yang Vy ini adalah GLBB diperlambat. Jadi setiap detiknya, setiap waktu, untuk setiap posisi di sini, dia akan mengalami percepatan gravitasi ke arah bawah. Jadi akan membuat dia mengarah ke bawah ya nilai percepatannya. Sehingga Vy-nya bisa kita jabarkan secara lanjut menjadi V0 sin alpha dikurang GT. Kemudian suatu saat bola tersebut akan bergerak naik ke atas dan turun kembali ke bawah. Ketika dia berada di posisi tinggi ini adalah ketika Vy-nya sama dengan 0 dan Vx-nya masih bernilai V0 cos alpha. Kemudian dari sini kita bisa dapatkan perumusannya untuk yang di bagian A. Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi kita tuliskan sebagai Vy sama dengan V0 sin alpha kurang GT. Dan ketika dia mencapai titik tertinggi, itu terjadi ketika nilai Vy-nya 0. Karena ketika Vy-nya 0, dia tidak akan bergerak lagi ke atas. Sehingga titik ini adalah titik yang paling tinggi yang mungkin dicapai oleh bola yang dilemparkan. Sehingga kita tuliskan 0 sama dengan V0 sin alpha kurang GT. Kita pindah ruaskan, GT sama dengan V0 sin alpha. Kita peroleh rumusannya adalah T sama dengan V0 sin alpha per G. Apabila kamu sudah cukup sering mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan topik ini, bisa saja langsung skip ya pengerjaannya langsung ke rumusannya A, T sama dengan V0 sin alpha per G. Di sini kita menjabarkan barangkali buat teman-teman yang pertama kali menonton di channel ini, barangkali bingung kalau kita langsung tuliskan rumusnya T sama dengan V0 sin alpha. Jadi kita jabarkan dari awal dan pastikan kamu juga ya mengikuti pembahasan kita secara runtun sehingga bisa mengerti setiap perumusan yang sudah kita bahas. Nah, kita lanjutkan dengan rumusan T sama dengan V0 sin alpha per G. Langsung kita dapatkan nilai T-nya sama dengan V0-nya 30, sudutnya 37, berarti sin 37 per G-nya 10. Jadi 30 dikali sin 37 adalah 0,6 dibagi 10. 30 dikali 0,6 berarti 18. 18 dibagi 10 adalah 1,8 detik. Kita lanjut yang di bagian B. Tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh bola. Jadi kita tuliskan bahwa rumusnya bisa didapatkan dengan Vy kuadrat sama dengan V0 sin, kita langsung ke rumusnya, H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Jadi ini adalah penjabaran dari rumus tersebut, dimana kalau kita substitusikan nilai T-nya nanti akan kita peroleh rumusannya H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kita substitusikan nilainya, V0-nya adalah 30 kuadrat dikali sin alfa tadi 0,6 kuadrat per 2 kali 10. Di sini tinggal kita kalikan, kita peroleh
30 kuadrat adalah 900, 0,6 kuadrat adalah 0,36 dan dibagi 20. Kita peroleh 900 kali 0,36 kemudian dibagi 20. Kita peroleh tinggi maksimumnya adalah 16,2 meter. Di bagian C, kecepatan ketika mencapai titik tertinggi, tadi sudah kita tuliskan bahwa di posisi titik tertinggi, di posisi yang ini, V-nya 0 dan Vx-nya V0 cos alpha. Jadi V-nya bisa kita tuliskan sama dengan Vx, yaitu V0 cos alpha. Nilai dari V0-nya tadi 30, dan kita gunakan cos-nya cos 37, berarti 30 dikali 0,8, berarti 24 meter per second. Kita lanjut ke bagian D, jarak bola jatuh di permukaan tanah. Tadi sudah kita dapatkan bahwa dari posisi ini ke mari membutuhkan waktu T, yaitu V0 sin alpha per G. Jadi kalau kita turunkan kemari lagi, dia perlu waktu T, maka jarak terjauhnya dari sini kemari, X max-nya, bisa nanti kita dapatkan bahwa X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alpha per G. Dari mana sin 2 alfanya, yaitu Vx-nya V0 cos alpha, dikalikan waktunya adalah 2 dikali V0 sin per G. Jadi kita kalikan 2 kali sin kali G, kali cosnya menjadi sin 2 alpha. Kita substitusikan nilai V0-nya 30 kuadrat kali sin 2 alpha. Jadi dalam hal ini sin 2 alfanya kita jabarkan, karena kalau kita gunakan sin 2 alpha, sin 2 kali 37, sin 74 itu tidak ada nilai istimewanya. Jadi sin 2 alfanya kita jabarkan menjadi 2 dikali sin dikali cos. Kemudian dibagi G-nya 10. Jadi di sini kita juga berkaitan dengan materi trigonometri, sehingga mungkin perlu pemantapan lebih lanjut dalam hal penjabaran trigonometrinya. Jadi kita tuliskan 900 dikali 2 dikali 0,6 dikali 0,8 dibagi 10. Jadi 900 kali 2 kali 0,6 kali 0,8 lalu dibagi 10. Kita dapat jawaban akhirnya adalah 86,4 meter. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Pesawat terbang yang sedang menukik membentuk sudut 30 derajat dengan bidang horizontal dan bergerak dengan kecepatan 50 meter per second pada ketinggian 180 meter dari tanah. Kemudian pesawat menjatuhkan sebuah benda, nilai G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Hitunglah waktu yang dibutuhkan benda untuk sampai di tanah. Jadi kita anggap ini sebuah pesawat, kita bayangkan seperti ini ya kurang lebih. Berada pada posisi ketinggian 180 meter, kemudian posisi arah turunnya adalah sebesar 30 derajat menukik dengan bidang horizontal dengan kecepatan awal 30 meter per second. Hitunglah waktu yang diperlukan benda untuk sampai ke tanah. Yang perlu kita perhatikan adalah bendanya bergerak ke bawah dan gravitasinya juga bergerak ke bawah. Maka kita tuliskan hanya sama dengan V0 sin alpha kali T, kemudian ditambah setengah GT kuadrat. Kita gunakan tanda tambah karena dalam hal ini dia bergerak menuju ke bawah dengan arah yang sama dengan kecepatan, sehingga nilai percepatannya kita anggap mempercepat benda tersebut. Kita substitusikan masing-masing nilainya, hanya 180 sama dengan V0-nya 50, kali sin alpha berarti setengah, dikali T, tambah setengah kali 10 kali T kuadrat. Berarti 180 sama dengan 25T tambah 5T kuadrat. Kita pindah ruaskan 0 sama dengan 5T kuadrat tambah 25T kurang 180. Barangkali untuk mempermudah pemfaktorannya, kita bagi dulu 0 sama dengan, kita bagi 5 menjadi T kuadrat tambah 5T dikurang 36. Kita faktorkan menjadi T tambah 9, T kurang 4. Jadi kita sama dengan 0 ya. Berarti T tambah 9 sama dengan 0, T-nya sama dengan minus 9, T kurang 4 sama dengan 0, T sama dengan 4. Kita pilih waktu yang bernilai positif karena yang bernilai negatif tidak memungkinkan. Sehingga kita tuliskan bahwa waktu yang diperlukan benda untuk sampai di tanah sebesar 4 detik satuannya. Demikian pembahasan soal yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.